Selamat datang di segmen analisa. Ada sebuah kasus yang sangat unik dan juga mencuri perhatian masyarakat Indonesia adalah dari Andriana Yubelia Noven Cahya Rejeki, seorang gadis SMK. Saat itu dia berusia 18 tahun yang meninggal dunia, dan ini juga waktu proses terjadinya pembunuhan tersebut itu sudah ada rekaman CCTV-nya. Ini yang ngebuat masyarakat itu semakin heran, apa yang terjadi dengan seorang siswi SMK Bogor yang berasal dari kota Bandung ini. Apa yang terjadi? Karena ada CCTV yang begitu jelas, ada sosok, misalnya kalau kita lihat di sini kan ada sosok pemuda yang kurang lebih mungkin usianya juga nggak jauh berbeda dari korban, dengan baju yang warna biru, kemudian juga celana hitam panjang, pakai sandal, dan dia memegangi sesuatu. Itu kan terekam dengan jelas di jalanan tersebut, dia yang melakukan penusukan itu, teman-teman. Tetapi kenapa sudah hampir 5 tahun kasus ini masih belum terbongkar siapakah pelakunya? Apakah ada dugaan bahwa ini ada orang besar di balik kasus ini? Apakah ada oknum-oknum yang terlibat di sini? Karena spekulasi dari masyarakat luar biasa tinggi sekali. Beberapa waktu lalu dari Najwa Shihab, waktu acaranya di Trans 7 juga sudah membuat liputan dan juga perdebatan mengenai hal ini. Yang uniknya begini, dari pihak kepolisian, salah satu kendalanya kalau dikatakan di sini dari Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Henry Fuser, dikatakan bahwa keterbatasan adalah karena resolusi CCTV-nya yang tidak begitu jelas. Tetapi anehnya, tayangan dari mata Najwa ini bisa membuat resolusinya jauh lebih jelas, tetapi kenapa dari pihak polisi tidak bisa membuatnya lebih jelas? Karena apa? Karena kan di Najwa Shihab ini ditayangkannya beberapa waktu lalu, sudah beberapa tahun setelah kejadian. Tentunya di usia yang masih belasan seperti ini dapat dipastikan akan ada perubahan wajah, perubahan fisik, dan sebagainya. Jadi ini yang membuat masyarakat bahwa kayaknya sengaja nih kasus ini diundur-undur karena dengan pertumbuhan dari si pelaku tersebut yang sebenarnya sudah kelihatan banget dengan jelas siapakah dia, tetapi kenapa tidak bisa ditangkap? Padahal ini lokasinya TKP ada di Bogor, dekat juga sama kota besar Jakarta. Makanya ini ngebuat kita penasaran, karena ini kan jauh terjadi sebelum kasus Sambo, yang ternyata di kasus Sambo itu ada banyak sekali anggota polisi yang terkena obstruction of justice. Jadi nggak heran sebagian masyarakat berspekulasi, jangan-jangan ada oknum nih, walaupun sudah dibantah sih sama Kapolresta Bogor Kota bahwa tidak benar ada yang membiayai kami atau ada yang melakukan unsur-unsur disogok atau uang lah seperti itu. Dikatakan bahwa selama ini kami masih menggunakan anggaran dari negara untuk menyelidiki kasus ini. Dan kronologinya seperti apa? Kalian sudah tahu kronologinya seperti apa, tapi aku ingatkan adalah ini kejadiannya adalah di hari Selasa tanggal 18 Januari 2019. Jadi Andriana Yubelia Noven Cahya Rejeki yang biasanya dipanggil Noven ini baru selesai pulang sekolah. Dari sekolahnya itu selesainya sekitar jam 3:30 sore. Pada saat itu dia jalan kaki, 15.15 sudah selesai dari sekolahnya, jalan kaki dan sebagainya. Diduga Novel ini jalan ke gang yang menuju ke kosnya tersebut itu menjelang jam 4 sore. Karena apa? Ada rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa pria ini yang memakai baju biru, celana hitam panjang, yang melakukan penusukan tersebut itu kan mondar-mandir, dan pada saat kejadian itu waktunya sangat cepat sekali, tidak sampai 1 menit. Maksudnya gimana? Kita melihat memang ada beberapa saksi yang hilir mudik, termasuk juga anak sekolah, pria di sini. Itu kan si pelaku ini pada saat dia menghampiri Noven, nggak sampai dalam waktu 1 menit, mungkin hanya 30 detik, langsung dia begini, langsung dia lari ke atas, dan Noven pun tidak sadarkan diri. Sekitar jam 4 sore, Noven ini baru ditemukan oleh seorang pedagang yang bernama Deki, usianya 50 tahun. Itu sekitar jam 4 sore dengan kondisinya masih ada belati yang menancap di dada kirinya Noven, dan noda merah itu berada di mana-mana. Padahal CCTV itu nggak jauh dari lokasi kejadian, dan dari acara Mata Najwa aja bisa mendapatkan yang begitu clear atau jelas resolusinya. Tetapi kenapa dari pihak penyidik dikatakan bahwa resolusinya
sulit untuk dilihat. Tapi kenapa? Kok acara di TV malah bisa mendapatkan yang lebih bagus? Makanya nggak heran orang tua dari korban pun sempat mempertanyakan kembali mengenai kelanjutan kasusnya. Terus siapa dong dugaan sampai saat ini, Anjas? Masa sih dengan sudah adanya CCTV yang sangat jelas seperti itu tidak menjurus ke sejumlah orang? Ada beberapa keterangan sih. Ini misalnya adalah foto nih. Kalau foto yang aku lihat ini kan ada sosok pemuda belasan tahun yang dugaannya adalah mantan pacarnya dari Noven. Memang secara sekilas ini kan tipikalnya mirip ya dengan si pelaku. Nama inisialnya adalah S, terduga S ini. Tapi dia mengaku pada saat hari kejadian tersebut dia sedang tidak berada di Bogor, dia sudah lama tinggal di Bandung. Dan terduga S ini pun sudah dilakukan pemeriksaan dan tidak ada tuh arah yang menunjukkan dia sebagai tersangkanya. Bahkan foto-foto ini kan sudah banyak sekali di Google kalau kita lihat. Tetapi dengan azas praduga tak bersalah, sepertinya keterangannya cukup kuat bahwa dia tidak berada di Bogor saat itu, dia berada di Bandung. Terus juga ada keterangan dari ibu kosnya Noven yang mengatakan bahwa saya itu kalau waktu lihat pelaku melakukan aksinya di CCTV tersebut, rasanya dia nggak asing dengan si pelaku. Katanya dia mengatakan, saya pernah melihat pelaku ini datang ke kosan, bahkan juga dia tuh temannya dari Noven, sering mampir juga di sini. Tapi saya lupa namanya siapa, cuman tahu aja secara wajah. Jadi kan memang sudah diduga sangat kuat, ini adalah hubungannya adalah ya masalah ya sakit hati yang begitu dalam dan juga masalah dengan orang dekat. Orang dekat ini kan ada beberapa interpretasi. Dekat secara emosional, atau dekat secara fisik, atau dekat secara yang lainnya. Kalau dilihat dari kronologi dan juga dugaannya, memang ini adalah dugaan sangat kuat dilihat dari si pelaku di CCTV tersebut. Ini dugaannya berhubungan dengan masalah sakit hati. Tapi apakah sakit hati ini pure karena masalah asmara atau gara-gara yang lain? Tentunya ini akan menjadi bagian pada saat kalau sudah diketahui pelakunya. Tapi yang ngebuat masyarakat tuh heran, kok bisa ya? CCTV sudah begitu jelas, tapi malah nggak bisa terlihat tertangkap siapakah pelakunya sudah hampir 5 tahun ini. Pada saat ditemukan dari seorang pedagang yang bernama Deki tersebut, tubuh dari Noven ini waktu itu sebenarnya masih dapat ada bergerak ya teman-teman. Masih walaupun noda merah di mana-mana, tapi masih cukup terlihat dia masih bernafas. Pada saat dibawa ke rumah sakit, dia adalah meninggal dunia di situ. Dan kalian lihat pada saat aku lihat dari sejumlah barang bukti yang disita di sini, kan menurut dari Kapolresta Bogor Kota mengatakan bahwa ada 22 barang bukti dan juga 30-an orang saksi yang diperiksa. Salah satu barang buktinya adalah belati yang menancap di dada kirinya Noven. Dan sarung belatinya juga ditemukan. Emang nggak ditemukan sidik jari ya di situ. Ini kan unik karena kalau kita lihat nih dari CCTV tersebut tidak ada loh kita melihat dia pakai sarung tangan. Karena kan terjelas banget di peristiwa kejadian tuh terekam secara utuh di CCTV ini. Dan itu waktunya nggak nyampe 1 menit. Paling hanya 10-20 detik. Kita tidak melihat ada CCTV di tangannya pelaku. Di tangannya pelaku nggak ada sarung tangannya. Apa yang terjadi gitu? Kok dikatakan bahwa di belati tersebut tidak ditemukan sidik jari? Begitupun juga di sarung belati tersebut. Ini kan belatinya ini sebagian orang menilai berasal kayaknya identik dengan suku tertentu. Yang dikatakan ini berasal dari Sulawesi. Harusnya ini bisa menjadi petunjuk nih siapa yang megang belati seperti ini. Kalau dulu aku berasal dari Lampung teman-teman. Dulu waktu zaman aku sekolah ya, anak-anak di daerah itu. Teman-temanku tuh waktu SMA, SMP, kalau kami itu keluar jalan gitu. Anak-anak pemuda di daerah itu sebagian suka ngebawa belati. Terus buat apa kamu ngebawa belati? Ya itu karena sudah faktor kebiasaan aja. Kalau ada orang, ada begal, ada orang macam-macam, kita bisa melawan begitu. Nah, ini juga dugaannya sangat kuat berhubungan dengan bisa menjadi petunjuk sih. Nah terus kenapa Anjas kok di CCTV tidak terlihat ada sarung tangan tetapi di alat yang dipakai untuk menghabisi Noven tidak ditemukan sidik jari? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang pada saat si pelaku melakukan aksinya itu mungkin saja dia menutupi bagian depannya karena sudah bagian dekat tersebut
dia langsung ngambil sarung tangan atau plastik, tidak kelihatan secara detail, walaupun possibility ini sangat kecil sekali, dia menggunakan sarung tangan, itu mungkin yang pertama. Atau yang kedua, ada dugaan ada sebagian orang, oknum, yang sengaja menghapus sidik jari yang terdapat di lokasi tersebut. Maksudnya yang menghapus itu siapa? Ya, kita nggak tahu nih bagaimana kronologi pada saat korban ditemukan di lokasi kejadian. Pada saat ada, kan katanya masih menancap ya belatinya di dada kirinya Noven. Apakah orang yang mengambil tersebut nggak sengaja menghapus? Aneh sih. Atau orang yang mengambil belati tersebut kemudian ditaruh, diamankan, dia sudah ngerti, tapi ada orang oknum yang menghapus, itu juga mungkin banget teman-teman. Makanya kejanggalannya sangat banyak sekali. CCTV sudah sangat jelas, kelihatan banget sebenarnya wajahnya itu tipikalnya seperti apa. Kedua juga, kenapa tidak ada sidik jari di belati, padahal kita ketahui pelaku tidak menggunakan sarung tangan. Itu yang sangat aneh sekali. Mengenai terduga S tadi yang ada di foto yang beredar di Google, salah satu hal yang dikatakan dari orang tuanya bahwa foto ini adalah foto sekitar 2 tahun sebelum kejadian. Dan sekarang di saat kejadian dia udah berbeda katanya, sudah nggak seperti itu lagi, dia sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Ya cukup masuk akal karena kan memang foto ini terlihat dia masih sangat anak-anak. Tapi kalau dilihat dari foto sekarang, dia sudah tumbuh menjadi seorang pria yang cukup dewasa. Makanya bagi aku melihat modusnya ya, bagi si pelaku ini pinter banget ya. Dia membiarkan kasus ini semakin lama dengan bertumbuhnya usia dia akan mengalami perubahan wajah. Kita nggak tahu juga, apa jangan-jangan dia melakukan operasi plastik mungkin, mancungin hidung, atau melakukan hal-hal yang lain. Itu kan hal yang sangat mungkin sekali dilakukan, walaupun tanpa tindakan medis seperti itu. Kalau orang dari usia belasan tahun, saat dia sudah menuju 20-an tahun, itu kan pasti berubah. Kalau waktu itu aku duga sih, tipikal anak pria seperti ini, pelaku, waktu itu mungkin usia dia juga nggak jauh beda dari Noven. Paling sekitar ya 18 atau 17 tahun. Ini kalau sudah hampir 5 tahun, artinya sekarang dia sudah 23 tahun. Gila, itu di masa-masa pubertas seorang pria tuh akan banyak sekali terjadi perubahan di bagian ya wajah terutama, apalagi juga tubuhnya. Jadi ini kasus yang memang sangat sulit sekali, tapi mudah-mudahan kalau memang dengan CCTV yang sangat clear ini dan juga harusnya ada sidik jarinya bisa ditemukan, ini bisa segera diproses siapakah pelakunya. Kita berdoa ya, semoga ada keadilan untuk Noven dan untuk keluarga. Mudah-mudahan juga tidak boleh pantang menyerah untuk mencari keadilan. Harus dilakukan banyak sekali hal-hal, diungkapkan ke sosial media. You know, di Indonesia, no viral, no justice. Ada banyak kejanggalan, misalnya data-data handphone Noven pun kok tiba-tiba terhapus. Kesannya itu kayak ada hacker yang menghack handphonenya Noven, mungkin terhubung dengan perangkat lainnya yang gambar-gambar foto-foto dirinya, bahkan di hari meninggalnya, pemakaman pun terhapus. Ini dugaannya memang nggak mungkin kalau si pelaku ini adalah orang biasa. Mungkin saja pelakunya biasa aja, tetapi mungkin dia punya orang tua atau keluarga yang bukan biasa-biasa aja. Kita nantikan bagaimana perkembangan selanjutnya dari Polresta Bogor Kota. Mudah-mudahan dengan adanya CCTV yang begitu clear bisa menunjukkan kemampuan dan juga kemahiran dari Polresta Bogor Kota yang harusnya bisa mengungkap segera kasus ini, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, TikTok, dan juga Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.